Ya, karena dalam Islam itu adalah rohbaniyah. Ya, tidak boleh orang atas nama saya tokoh agama maka dia monopoli semua pemahaman keagamaan. Maka dikasih ruang. Nah, ruang dalam studi Al-Quran itulah tadabbur tadi gitu. Tapi ya, tadabbur itu bukan memanjakan subjektivitas. Bahasa Abi tadi itu bukan hanya pemahaman akal, tapi harus diiringi dengan kalbu. Apa contoh yang paling real? Ini ya, beliau baca tadi, guru kita, Syajaratul Ma'arif. Bagaimana sebenarnya, Gus, kalau kita lihat tadi misalnya, Innal ladzina yarmuna muhsanatil ghafilat. Kata al-ghafilat ditadaburi oleh Sultanul Ulama ini, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Ya. Kan tidak gampang untuk menarik makna ghafilat itu kepada bahwa ya sudah, kalau orang yang tawassa' fil mubahat biarkan saja. Yang penting dia nggak mengerjakan yang haram. Itu nggak gampang lari ke sana. Nggak ada mantik yang premis minor mayor itu nggak ada, tapi itu tadabbur gitu. Nah, kenapa Syekh Izzuddin ini bisa sampai ke situ? Seperti yang Abi Quraish sampaikan, Syekh Izzuddin Sultanul Ulama, tapi pada saat yang sama dia lah bisa kharqat tasawuf yang dikasih oleh Imam Syahruddin Sahrawardi, Syihabuddin Sahrawardi. Jadi Imam Syihabuddin As-Suhrawardi itu melantik Izzuddin Abdus Salam dengan memberikannya khirqah, ya, penanda bahwa dia sudah berhak untuk mengijazahkan dan mentalqin. Artinya apa? Syekh Izzuddin ini bukan hanya ulama yang cerdas akalnya, tapi juga hatinya. Nah, itulah yang keluar Syajaratul Ma'arif. Jadi menurut saya, yang saya pahami, ya, bahwa tafsir, takwil, dan tadabbur itu adalah satu rangkaian. Untuk kita, termasuk saya yang bukan ahli tafsir dan ahli takwil, maka ruang saya tadabbur. Tapi ya, tadabbur saya juga tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah yang Abi sampaikan tadi. Jadi tidak boleh kita memanjakan subjektivitas kita dengan berdasarkan begini. Dan sebenarnya ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini juga menunjukkan ya, tidak validnya orang yang mengatakan pokoknya yang penting kembali kepada Quran hadis. Begitu saja. Kenapa? Karena pada masa para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah wafat, ya, itu beberapa sahabat bisa salah faham terhadap Al-Quran. Contoh misalnya yang laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima